Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Para peserta pesantren Ramadan Nasaruddin Umar Office rahimakumullah. Kita bertemu kembali dalam sesi pesantren Ramadan ini. Pada sesi ini kita akan mengurai tentang memahami makna atau bacaan dari sholat. Secara syar'inya, sholat adalah ungkapan-ungkapan, perbuatan atau gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itulah makna sholat. Mulai orang berdiri menghadap kiblat, kemudian bertakbir sampai salam, itu semua adalah sholat atau komponen sholat yang harus kita lakukan. Kesemuanya mengandung arti. Kesemuanya mengandung pelajaran ketika kita mencoba merenunginya. Misalnya kita menyebutkan kalimat takbir Allahu Akbar, baik takbiratul ihram yaitu awal sholat maupun takbir intiqal yaitu takbir yang kita ucapkan peralihan dari satu gerakan sholat ke gerakan yang lain. Itu maknanya bahwa kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka kita harus meyakini dengan baik dan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita menyatakan bahwa Allah Maha Besar, Allah tiada Tuhan selain Dia, kita ini tidak ada apa-apanya, kita hanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bergantung kepadanya. Dari sini kemudian kita menyadari kesadaran diri kita sebagai seorang makhluk, sebagai seorang abid penyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita membaca doa iftitah. Di dalamnya pun mengandung pelajaran-pelajaran tertentu ketika kita memahami arti bacaan tersebut. Kemudian kita membaca suratul Fatihah. Bacaan suratul Fatihah ini menjadi syarat atau rukun dari solat kita. Solat kita tidak akan sah kecuali membaca suratul Fatihah menurut mayoritas ulama kita, terutama ulama Syafi'i. Dimulai dari kalimat basmalah, bahwa dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita memulainya dengan kalimat tersebut. Kemudian kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala pujian hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Allah pantas untuk dipuji karena Allah memang segala perbuatannya, segala yang dilakukannya untuk kita semua memang selalu indah, selalu baik dan selalu benar. Ini yang diidentikan dengan sesuatu yang layak untuk mendapatkan pujian. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah pemilik kehidupan ini, bahkan kehidupan akhirat kelak. Hanya Allah yang kita sembah dan hanya Allah kita memohon pertolongan ataupun isti'anah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sholat membaca suratul Fatihah, maka kita harus konsentrasikan diri kita untuk mengingat bacaan-bacaan kita. Kita menyembah hanya kepada Allah. Melalui bacaan kita dihantarkan untuk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, salah satu ajaran Rasulullah
bahwa bacaan-bacaan Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah melalui sunnahnya yang kita baca di dalam Al-Quran, semuanya akan mengarah kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, bukan jalan-jalan orang yang kamu murkai, tetapi jalan orang-orang atau golongan yang kamu berikan nikmat kepadanya. Kemudian kita membaca ayat, minimal satu ayat atau surah-surah tertentu atau rentetan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Pilihlah bacaan yang kira-kira semampu kita bisa memahami artinya. Kalaupun tidak, nah kita meyakini dalam diri kita bahwa kita adalah makhluk dan Allah adalah pencipta. Inilah bagaimana cara kita khusyuk dalam sholat melalui bacaan-bacaan dalam sholat. Kemudian kita ruku. Ruku ini adalah rukun kedua dari sholat secara globalnya. Dalam fikihnya ada 13 rukun sholat, tetapi secara globalnya ada 4. Pertama, rukun pertama itu adalah ketika orang berdiri. Yang kedua, rukunnya adalah ketika orang ruku. Yang ketiga adalah ketika orang sujud. Dan yang keempat adalah ketika orang duduk. Orang ruku membaca bacaan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kita mensucikan Allah, memuji Allah, betapa Allah maha suci, maha terpuji. Kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamida. Allah maha mendengar orang-orang yang memujinya, yang bersyukur kepada Allah. Kemudian kita sujud, kita menyebutkan lagi Allahu Akbar. Kita kembalikan kepada Allah bahwa Allah maha besar. Kemudian kita sujud dengan bacaan-bacaan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Allah maha mulia, maha suci, maha tinggi, dan Allah maha terpuji. Kemudian kita berdoa di antara dua sujud. Kita memohon kepada Allah ampunan dan lain-lain sebagainya. Sampai akhirnya kita pun mengucapkan dalam duduk kalimat tahiyat, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bertasyahud di dalamnya, kita bersalawat di dalamnya, kita berdoa di dalamnya, dan kita mengucapkan salam. Ketika mengucapkan salam berarti selesailah sholat kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berwirid, berzikir setelahnya, dan kita bermohon atau berdoa setelahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, yang ingin kita tekankan dari bacaan-bacaan sholat itu adalah pertama, bacaan-bacaan sholat itu mengandung makna yang besar dan menggiring kita kepada kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat tidak boleh main-main, orang yang sholat tidak boleh noleh ke kiri dan ke kanan, orang yang sholat pun harus bersih. Oleh karena itu harus fokus. Salah satu yang memfokuskan kita, mengkhusyukkan kita kepada Allah adalah bacaan kita dalam sholat. Dan akan sangat berarti bacaan tersebut ketika kita memahami makna dari bacaan-bacaan tersebut semampu kita. Adik-adik sekalian, kalimat Allahu Akbar, kalimat Sami Allahu liman hamidah, kalimat salam adalah ungkapan-ungkapan dalam sholat yang pastilah adik-adik sudah tahu semua maknanya. Semuanya harus kita kenali maknanya, selami maknanya, bahwa Allah maha besar, Allah maha agung, Allah sang pencipta, Allah yang menciptakan segala-galanya, dan kita sebagai hamba adalah hamba yang harus menyembah kepadanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas aneka nikmat yang diberikan kepada kita. Salat adalah representasi atau tanda bahwa kita adalah makhluk yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita salat. Terlebih ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah posisi yang paling rendah bagi kita, tawaduk di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita muji Allah,
mensucikan Allah. Di dalamnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita ini dalam sholat senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bacaan secara lisan kita dan ingatan kita berikut hati kita terpadu dengan baik ketika kita melaksanakan sholat. Mudah-mudahan setiap sholat kita hari demi hari mengantarkan kehusyukan kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholat kita betul-betul masuk di dalam relung hati kita dan terpancar dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita senantiasa fokus, khusyuk dalam sholat kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.